Maskernya diganti dengan di sana ya. Sudah ada di tanah air, sudah ada di negara Indonesia. Anda tidak lagi dikejar-kejar. Kebahagiaan kita juga kita harus perlihatkan bagaimana prokes daripada ketentuan Satgas kita untuk bagaimana kita saling menjaga tetap prokes. Selamat datang. Jangan lupa bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Jadikanlah kesempatan ini untuk bisa menjadikan permenungan bagi Bapak Ibu kakak adik, kenalan kerabat sobat sadik. Bu, terakhir Bu, ini kan kondisi PMI setiap kali datang nih pakai kursi roda, sakit dan segala macam. Konsulat ada ninjau ke bagian PTS nggak? Di dalam PTS seperti apa kondisinya? Ya, konsulat kita melakukan kunjungan ke PTS. Biasanya ketika kita melakukan verifikasi dan pendataan juga, dan kita juga melakukan kunjungan, juga memberikan bantuan kepada mereka yang berada di PTS. Tapi memang kalau untuk melihat tempat kondisinya langsung, kita belum bisa. Tidak dibolehkan Bu ya? Betul. Perlu izin khusus dari ketua pengarah imigrasi yang di. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi langsung dengan PMI kita yang di PTS itu, begitu mereka keluar. Jadi ketika kita melakukan verifikasi itu kan ini yang untuk 239 ini kita ketemu mereka 6 kali pertemuan. Nah, pada saat itu kita bisa wawancara, bisa cek juga bagi yang sakit kita minta ke pihak PTS-nya untuk membawa mereka ke rumah sakit. Ada keluhan perlakuan yang tidak manusiawi nggak di dalam PTS? Kalau sepanjang wawancara kami, mereka belum menyampaikan. Mungkin kita besok pendalaman di sini. Takutnya ketika mereka di sana, mereka takut menyampaikan karena kita yang bertanya di PTS-nya. Ini saya sangat apresiasi sekali. Besok ada acara pendataan dan assessment, itu tentunya bisa menjadi bahan masukan kita untuk pendalaman lebih lanjut. Jumlah yang dipulangkan 239 orang, terdiri dari 158 laki-laki dewasa, 64 orang perempuan, dan 17 orang anak-anak termasuk balita. Ini pemulangan ketiga setelah sebelumnya kita melakukan 2 kali pemulangan di bulan Maret dan Mei. Bulan Maret itu 236 orang dan di bulan Mei 147 orang. Saat ini di depo Tawau sendiri, jadi di Sabah itu ada 4 depo, yang ada di Tawau itu satu depo tahanan Indonesia di Tawau, kemudian ada di Papar, di Kota Kinabalu dan Sandakan. Ini semua yang kita pulangkan hari ini semuanya yang berada di depo Tawau. Terus yang lebih dominan apa, persoalan apa Bu yang? Persoalan yang lebih dominan tentunya masuk secara ilegal, ya, ilegal dan overstay. Tapi ada juga kasus-kasus lainnya seperti trafficking maupun narkoba ada juga, tapi tidak banyak. Yang paling dominan adalah kasus Upaya-upaya yang bisa dilakukan dari konsul untuk imbauannya seperti apa? Jadi masuknya warga negara kita secara ilegal itu mungkin perlu kerjasama semua pihak, karena walau bagaimana kalau mereka masuk secara ilegal ini, kita juga perlu kerjasama dengan pemerintah daerah maupun di pengamanan perbatasan untuk memberikan pemahaman publik kepada mereka agar ketika mereka masuk untuk bekerja ke negara orang lain, mereka bekerja secara legal.
sekarang sampai dengan hari ini di Depok Tawau masih tersisa 108 orang. 108 orang, dan kita sudah sepakat dengan Pak Dir Yuda ini kita juga sudah ada arahan dari pusat percepatan pemulangan warga kita yang berada di Depok. Jadi setelah ini kita akan langsung verifikasi kembali agar yang 108 bisa segera dipulang. Tadi kami ada wawancara Bu, bahwa dia katakan paspornya sudah masa berlakunya habis. Adakah upaya-upaya dilakukan di Malaysia Bu sebelum datang ke Indonesia? Tadi kan paspornya udah masa Situasinya di Sabah sendiri seperti apa sih Bu? Mengapa WNI kita itu nekat untuk masuk ke sana dengan melalui jalur ilegal, dibuktikan dengan penangkapan beberapa kali diumumkan sendiri. Itu memang situasinya perusahaan di sana membutuhkan tenaga kerja atau ada yang merekrut dari sana atau ada jaringan-jaringan tersendiri? Ya, sebetulnya kalau ini mungkin ada, kalau kita nyebutnya tekong ya. Ada tekong di wilayah di pihak kita juga, tapi ada juga tekong yang di wilayah sana. Sebetulnya kan harusnya kalau bekerja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.